Halo, assalamualaikum anak-anak. Tetap semangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia kan? Nah, hari ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mengetahui tujuan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud ke dalam teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi menjelaskan informasi mengenai sesuatu seperti hewan, tumbuhan, alam, fenomena sosial, fenomena alam, dan hasil karya manusia secara sistematik, berarti secara berurutan atau secara struktur, dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Nah, di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Jadi di sini dalam membuat teks laporan hasil observasi, berarti kan kita melakukan sebuah pengamatan. Pengamatan tersebut tidak boleh berdasarkan opini atau pendapat diri kita masing-masing, tapi harus berdasarkan data atau fakta yang ada. Yang kedua adalah berisi pembahasan berupa ilmu terhadap suatu objek atau konsep. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi adalah pembahasan mengenai ilmu terhadap objek tersebut. Membahas objek yang bersifat umum, global, dan universal. Maksudnya di sini objek yang dibahas harus bersifat umum, harus bersifat menyeluruh. Maksudnya misalkan pantai ya. Jadi yang dibahas adalah pantai secara umum, bukan pantai secara khusus. Misalnya kalau kita mengambilnya kucing misalkan ya, kucing, berarti yang dibahas adalah kucing secara umum, bukan kucing secara khusus. Kan kalau kucing secara umum berarti kita membahas kucing secara keseluruhan, secara global. Kalau kucing secara khusus berarti kan kita membuat sebuah teks deskripsi yang kita bahas, misalkan kucing peliharaanku yang bernama Ciko. Yang dibahas pasti kucing yang bernama Ciko tersebut secara khusus. Nah, bedakan ya. Yang keempat, bertujuan untuk menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Yang kelima, membahas objek secara sistematis. Yang keenam, merinci objek dari sudut ilmu, berarti dari definisi atau pengertiannya, klasifikasinya, dan ciri objek tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama nih, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menunjukkan isi dengan menguraikan struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menentukan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang keempat, menelaah ketepatan isi dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi pembelajaran kali ini kita akan pelajari 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita belajar mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Cara mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W+1H atau Asdikamba atau Adiksimba. Misalnya ya, kita gunakan 5W+1H, berarti kan what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, how bagaimana. Atau kalau Asdikambanya, A apa, S siapa, D di mana, K kapan, M mengapa, B bagaimana. Nah, itu terserah kalian mau pakai yang mana. Jadi dari kata tanya tersebut kalian buat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mencakup isi dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, dengan menentukan ide pokok atau ringkasan dalam teks laporan hasil observasi. Cara menentukannya dengan menentukan gagasan utama di setiap
Gagasan utama bisa berada di awal, akhir, atau awal dan akhir. Jadi di sini gagasan utama berada di dalam kalimat utama. Tentunya kalian sudah mempelajari jenis paragraf di SMP. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Setelah kalian dapat mengidentifikasikan isi teks laporan hasil observasi, kalian dapat merumuskan fungsinya yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Mungkin fungsinya memberitahukan informasi, mungkin fungsinya dari teks laporan hasil observasi untuk sebagai bahan penelitian, mungkin fungsinya sebagai arsip atau catatan. Jadi berbeda fungsi tergantung dari laporan hasil observasi tersebut. Itu bisa kalian simpulkan ya. Nah, mari kita simak caranya. Bagaimana cara mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau dengan menentukan ide pokok. Nah, di sini ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul sampah. Kalian baca terlebih dahulu sambil dipikirkan oleh kalian. Pertanyaan apa kira-kira yang akan kalian tanyakan yang sesuai dengan isi dari teks laporan hasil observasi. Sudah kalian membacanya? Sambil kalian membaca, kita akan lanjut ke materi atau langkah selanjutnya. Contoh penjelasan dari 5W+1H atau dari pertanyaan asli gambar atau Alexandra. Misalnya nih, ini hanya contoh saja ya. Misalkan ibu bertanya dari kata apa? Apa yang dimaksud sampah? Di mana wilayah penghasil sampah sebanyak 11.330 ton per hari? Siapa yang menguraikan sampah organik? Mengapa sampah anorganik tidak mudah terurai? Bagaimana cara pemanfaatan sampah organik dan anorganik? Nah, di sini kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang telah kita baca tadi. Setelah kita membuat pertanyaan, jadi bebas ya. Apanya mau berapa pertanyaan, di mananya mau berapa pertanyaan, itu bebas, terserah kalian. Lalu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat sendiri. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat itu adalah isi dari teks laporan hasil observasi. Berarti kan kalau di sini contohnya satu aja ya. Apa yang dimaksud sampah? Berarti isi laporannya sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Gampang kan? Tentunya kalian ingin lebih paham lagi bagaimana cara menjelaskan isi teks laporan hasil observasi. Cara yang pertama nih, dengan menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf ditentukan dari kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada di mana? Atau kalimat simpulannya berada di mana? Bisa di awal, di akhir, dan bisa di awal dan di akhir. Kita lihat dari paragraf yang pertama. Sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di sini kita lihat nih. Kita lihat kata simpulan di akhir ada enggak ya? Nah, ada kata jadi enggak di akhir? Jadi, dengan demikian, oleh karena itu di kalimat paling akhir. Kalau tidak ada, adanya berarti di kalimat paling pertama. Atau cara
Selanjutnya bisa dilihat dari kata kunci. Di sini mengulang-ulang kata apa nih? Yang diulang-ulang katanya adalah kata sampah. Nanti kan kita lihat nih, sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Itu adalah kalimat utamanya. Berarti ini termasuk ke dalam paragraf deduktif. Kita lihat di paragraf ketiga saja. Kebalikan dari sampah organik terdapat sampah anorganik. Contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Sampah anorganik didaur ulang oleh industri rumahan untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Sampah jenis ini tidak bisa membusuk walaupun sudah diendapkan di tanah puluhan bahkan ratusan tahun. Hal itu dikarenakan sampah anorganik tidak dapat diuraikan melalui proses biologis. Oleh karena itu, sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Nah, di sini terlihat di sini kalau kata kuncinya sebenarnya adalah sampah anorganik. Kenapa Ibu tidak mengambil kalimat utamanya ada di awal? Kita lihat kalimat simpulannya ada di akhir. Cara yang paling gampang kita lihat kata simpulan di kalimat paling akhir ada apa enggak. Nah, kalau di sini yang ditandai oleh Ibu dengan warna kuning, ini adalah kata simpulannya. Oleh karena itu, perhatikan kalimatnya, yang sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan, termasuk ke dalam kalimat utama. Berarti ini adalah paragraf induktif. Yang paragraf terakhir saja. Sampah dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk. Sampah organik dapat dijadikan kompos ataupun pakan ternak. Sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali, seperti kaleng dijadikan pot bunga, plastik menjadi tas atau payung, dan benda bermanfaat lainnya. Betapa banyak kegunaan sampah yang bisa dimanfaatkan agar dapat mengurangi volume sampah di bumi. Kalau kita lihat kan di sini simpulannya membahas tentang manfaat sampah. Berarti kan kalimat pertama sudah mengungkapkan sampah dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk. Berarti kan manfaat sampah. Tapi di sini di akhir juga ada simpulannya sama. Simpulannya betapa banyak kegunaan sampah yang bisa dimanfaatkan agar dapat mengurangi volume sampah di bumi. Simpulannya ada di akhir juga, yaitu kegunaan sampah. Berarti kalimat utama ada di awal dan ada di akhir. Nah, setelah semuanya didapatkan, kalian tinggal menyatukan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang baru. Cara yang kedua bisa dengan menggunakan ide pokok. Jadi kita baca terlebih dahulu, kita tentukan nih jenis paragrafnya apa biar lebih gampang dalam menentukan ide pokoknya. Misalnya nih, Ibu hanya memberikan beberapa contoh, sisanya bisa kalian perhatikan dari warna yang telah Ibu berikan. Misalkan warna merah berarti ide pokoknya, kalau warna kuning berarti penunjuknya, ada juga yang warna hijau berarti itu jenis paragrafnya beserta alasannya. Ibu ambil dari contohnya paragraf pertama saja. Sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik dan anorganik.
Biasanya nih kita lihat dulu nih, ada kata simpulan tidak, atau kalimat itu termasuk menyimpulkan atau tidak, atau ada kata kuncinya atau tidak. Nah, kita lihat nih kata kuncinya di sini. Kalau kita lihat adalah sampah. Yang mana yang lebih menyimpulkan? Kalau kita lihat kan ada di awal, di akhir, awal dan akhir. Kalau kita lihat di akhir saja nih, akhir kalimatnya ada kata simpulan. Oleh karena itu ada kata simpulan dengan demikian atau kata jadi. Nah, di sini kan tidak ada kata jadi, tidak ada kata dengan demikian di akhir paragraf. Berarti kalimat utamanya ada berada di awal paragraf. Berarti ide pokoknya adalah sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Ini termasuk ke dalam paragraf deduktif. Bedakan dengan yang paragraf ketiga. Kebalikan dari sampah organik terdapat sampah anorganik bla bla bla. Oleh karena itu, sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Nah, di sini ada kata simpulan, ibu tandai warna kuning. Oleh karena itu ada kata simpulan, itu ciri-ciri dari paragraf induktif. Berarti kalimat utamanya ada di akhir. Berarti ini termasuk dalam paragraf induktif. Jadi ide pokoknya sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan. Nah, gampang kan ya? Setelah kalian mendapatkan ide pokok dari sebuah wacana, lalu kalian nanti uraikan menjadi satu buah simpulan atau ringkasan. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, tadi kalian sudah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Di sini yang pertama, paragraf yang pertama, sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Paragraf kedua, sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau degradable. Yang ketiga, sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan atau undegradable. Yang keempat, sampah dapat dimanfaatkan kembali. Ingat ya, ide pokok itu inti dari kalimat utama. Kalian tangkai, kalian susun menjadi sebuah paragraf yang ringkas atau sebuah kalimat yang ringkas atau wacana yang ringkas. Nah, di sini contohnya nih, tinggal kalian satukan saja. Sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau degradable. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan atau undegradable. Sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna. Gampang? Nah, setelah itu kalian menentukan fungsinya. Untuk apa? Kalau di sini ibu untuk memberitahukan informasi mengenai sampah dan cara pemanfaatannya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menunjukkan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Struktur pernyataan umum biasanya terdapat dua unsur pembangun, yaitu definisi umum atau pengertian umum mengenai objek yang akan diobservasi. Misalnya kita ambil kucing. Kucing adalah hewan karnivora yang dijadikan hewan peliharaan, misalnya ya. Yang kedua adalah klasifikasi umum. Klasifikasi umum itu klasifikasi atau bagian-bagian atau urutan-urutan objek secara umum. Nah, di sini tadi kan kucing. Berarti klasifikasi umum bagiannya kucing terdiri dari kucing lokal dan kucing impor. Nah, biasanya dalam klasifikasi itu ada kata terdiri dari, terdiri atas,
dan lain-lain. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah penjelasan atau penggambaran bagian-bagian objek atau fenomena yang dilaporkan. Biasanya penggambaran ini disesuaikan dengan klasifikasi umum. Misalnya, klasifikasi umumnya, tadi kan kucing ya. Kucing terdiri dari kucing lokal dan kucing impor. Berarti yang dibahas terlebih dahulu nih, yang digambarkan adalah kucing lokal terlebih dahulu, misalkan 1 paragraf 2 paragraf, baru kemudian ada yang dibahas adalah kucing impor, jadi berurutan. Yang ketiga ada deskripsi manfaat atau simpulan, jadi bisa manfaatnya atau bisa simpulannya. Deskripsi manfaat atau simpulan yaitu penjelasan atau penggambaran manfaat objek atau fenomena yang dilaporkan. Selain itu bisa berupa simpulan dari keseluruhan isi teks laporan hasil observasi. Nah, kita lanjut biar kalian lebih paham. Nah, kita mulai ya. Ibu berikan contoh dari teks atau wacana yang berjudul sampah. Kita lihat di sini ada 3 paragraf. Nah, paragraf yang pertama, sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Nah, di sini kenapa disebut pernyataan umum? Karena baru membahas hal-hal secara umum dari teks sampah. Terus, kan Ibu sudah jelaskan, biasanya terdiri dari 2 bagian, yaitu definisi umum dan klasifikasi umum. Definisi umum tentunya berdasarkan judulnya sampah. Nanti sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Di situ ada kata merupakan yang merupakan ciri-ciri dari kata definisi. Nah, di sini lagi ada klasifikasi umumnya. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Di sini termasuk ke dalam klasifikasi umum karena belum dijelaskan secara lebih rinci. Nah, paragraf kedua, berdasarkan sifatnya sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Bla bla bla. Nah, di sini termasuk ke dalam deskripsi bagian karena menjelaskan secara lebih rinci lagi, menjelaskan secara detail dari klasifikasi umum. Di sini ada yang berdasarkan sifat dan ada yang berdasarkan bentuknya. Jadi dirinci ya kalau deskripsi bagian. Dan yang terakhir ada paragraf ketiga berupa kesimpulan atau deskripsi manfaat. Mengapa disebut simpulan? Coba kita baca ya. Sampah yang berupa materi sisa ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan jenis dan sifat dari sampah tersebut. Dengan memanfaatkan sampah, kita dapat mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh sampah pada lingkungan sekitar kita. Sampah organik bisa dimanfaatkan menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik bisa dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang. Materi yang terakhir adalah pembahasan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini yang akan Ibu bahas hanya 5, yaitu bahasa baku, nominal, verbal, kalimat definisi dan deskripsi, serta kalimat simplex dan kalimat kompleks. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya
bahasa baku dapat kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun di sumber-sumber yang lainnya. Contohnya, apotek bukan apotik, jadi yang benar itu adalah apotek. Praktik, yang baku bukan praktek. Cabai, yang baku bukan cabe. Atau contoh yang lainnya, misalkan yang baku itu jadwal bukan jadwal. Yang benar itu Jumat tulisannya ya, bukan tulisan Jum ada koma di atas bukan, tapi Jumat tulisannya. Dan contoh yang lainnya bisa kalian temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada nomina. Nomina atau kata benda adalah jenis kata yang berwujud, baik secara konkret itu nyata, maupun secara abstrak. Abstrak itu maya. Nomina biaya berada di subjek atau objek kalimat. Nomina dapat berupa kata dasar, frasa, ataupun afiksasi atau kita sebut ke dalam kata imbuhan. Bisa berupa reduplikasi pula, bisa berupa komposisi. Cuman yang akan kita bahas di sini kata dasar, frasa, dan afiksasi. Contoh berupa kata dasar yang konkret bisa berupa meja, kursi, manusia, nama orang, misalkan Adit, kayu, misalnya ayah, ibu, pokoknya yang bisa dilihat oleh mata. Abstrak berarti waktu, oksigen, angin, malaikat, alamat. Jadi yang tidak bisa dilihat secara nyata. Yang kedua, contoh berupa frasa. Frasa itu gabungan kata yang menduduki satu jabatan di dalam satu kalimat. Misalnya, jabatan itu kan subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Nah, di sini hanya menduduki subjeknya saja misalkan, atau hanya menduduki objeknya saja. Jadi ada dua unsur dalam satu fungsi atau jabatan. Misalnya baju baru, wayang golek, rumah sakit gila, penjual kaki lima, mungkin murid baru, terus pacar baru misalnya ya. Nah, yang ketiga contoh berupa afiksasi, biasanya menggunakan imbuhan pen, an, pean, atau sebagian imbuhan kean atau ke. Nah, contohnya imbuhan pen berarti penari, penyanyi, pemain, penjual, pembeli. Imbuhan an yang ujungnya an ya, mainan, makanan, mobilan, lukisan, coretan, catatan. Jadi ditambahkan an. Nah, ada imbuhan pen, an, perumahan, permakaman, permukiman, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Nah, ada yang berupa perba. Perba atau kita sebut juga ke dalam kata kerja adalah jenis kata yang menggambarkan suatu tindakan, perbuatan, atau aktivitas yang dilakukan subjek kalimat. Biasanya perba berada di dalam predikat. Perba dapat berupa kata dasar, frasa, ataupun afiksasi. Contoh berupa kata dasar: makan, mandi, tidur, lari, bakar. Contoh berupa frasa. Biasanya nih ditambahkan kata akan, sedang, selalu, telah, atau kata sudah, terdiri. Misalnya ada kata akan makan, sudah tidur, sedang belajar, terdiri atas, terdiri dari, dibagi menjadi, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh berupa fiksasi. Biasanya menggunakan imbuhan men, di, ter, mekan, dikan, beran, memperan, dan memperi. Misalnya
imbuhan mennya, imbuhan di-nya ditukar, imbuhan ternya tertawa, imbuhan mekannya menyanyikan, imbuhan dikannya dimainkan, imbuhan bernya belajar, imbuhan memperannya mempermainkan, imbuhan beran bertabrakan, dan lain-lain. Jadi banyak contohnya. Atau imbuhan memperi berarti memperistri. Nah, itu yang termasuk ke dalam kata kerja atau verba. Kita lanjut ke kebahasaan yang lain. Nah, materi yang keempat ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi bisa juga disebut ke dalam kalimat pengertian, karena kalimat ini adalah kalimat yang merupakan arti dari sebuah objek atau sebuah kata. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Biasanya di dalam kalimat definisi memakai kata adalah, merupakan, yaitu, iyalah, dan sebagainya deh. Misalnya contohnya, mamalia adalah hewan menyusui. Ini termasuk ke dalam kalimat definisi karena menggunakan kata definisi adalah. Yang kedua ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah suatu kalimat yang berisi pemaparan ataupun penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas. Pemaparan atau penggambaran pada kalimat deskripsi ini umumnya melibatkan kata-kata yang bisa memberikan pengalaman indera pada pembaca atau pendengar kalimat. Nah, jadi kalimat deskripsi ini kalimat yang menggambarkan tentang suatu hal yang kita amati melalui alat indera. Kalau kita merasakannya sesuatu itu kasar, kita gambarkan sesuatu itu adalah kasar. Kalau misalnya sesuatu itu lembut, kita gambarkan sesuatu itu lembut. Kalau misalnya sesuatu itu berwarna merah, pasti ditulisnya adalah merah. Contoh, kucing memiliki telinga yang runcing, gigi tajam, dan bulu halus. Digambarkan nih, kucing memiliki telinga yang runcing. Ular berbentuk tabung memanjang dilapisi oleh sisik. Pemandangan pantai di sore hari diwarnai semburat oranye bercampur keunguan. Jadi kalimat deskripsi itu menggambarkan dengan kata-kata. Ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Untuk kalimat simpleks dan kompleks, Ibu akan menjelaskan hanya sebagian. Misalnya bisa kalian cari secara mandiri. Jadi biar kalian paham bagaimana cara menentukan kalimat simpleks dan kompleks. Ibu jelaskan sedikit ya. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal atau kalimat sederhana yang terdiri dari satu klausa. Contohnya, ayah membaca buku. Nah, di sini kan ada contoh. Ayah membaca buku. Di sini dia hanya mempunyai subjek satu, yaitu ayah. Predikatnya satu, yaitu membaca. Bukunya satu, yaitu buku. Jadi karena setiap jabatan hanya satu, berarti satu klausa. Kalimat kompleks adalah kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Jadi bisa lebih dari dua. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi intrakalimat. Untuk kalian sudah pernah belajar, silakan buka kembali. Biasanya pakai kata dan, pakai kata konjungsi jika, karena, walaupun, sedangkan, tetapi, atau, dan lain sebagainya. Contoh, jadi di sini kalimat kompleks kan ada 3 macam. Bisa kalian cara mandiri untuk mencari apa sih itu jenis-jenisnya. Ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah gabungan dari dua klausa atau lebih yang mempunyai kedudukan yang setara.
Misalnya, adik sedang mengerjakan PR matematika dan bahasa Indonesia. Nah, di situ ada tanda warna kuning di kata dan. Nah, di situ konjungsi interkalimat setara. Yang kedua, ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini kalimat yang merupakan gabungan dari dua klausa atau lebih yang kedudukannya tidak setara atau bertingkat. Misalnya, jika ingin sukses, kita harus belajar disiplin. Atau contoh yang kedua, Syifa izin tidak masuk karena sakit. Nah, ini dibedakan ya. Kalau di dalam kalimat majemuk bertingkat ada anak dan induk kalimat. Jika anak kalimat berarti ada, kalau konjungsinya ada di awal berarti anak kalimat ya, harus dipisahkan dengan induk kalimat dengan tanda koma. Nanti kita belajar kalau ada waktu. Syifa izin tidak masuk karena sakit. Nah, di sini kalau induknya di awal, anak kalimatnya di akhir ditandai dengan konjungsinya di tengah, berarti tidak menggunakan tanda koma. Ada yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran yaitu kalimat yang merupakan perpaduan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Di sini nih ya, ada kata walaupun pernah dihukum oleh Pak Anwar, Indra dan Adit tetap bolos sekolah. Nah, di sini ada kata walaupun, itu ciri-ciri dari konjungsi interkalimat tidak setara. Indra dan Adit tetap bolos sekolah. Nah, di sini ada kata dan, itu ciri-ciri dari konjungsi interkalimat majemuk setara. Nah, sampai di sini sudah paham kan ya? Kalau sudah paham, berarti waktunya kalian mengerjakan tugas dari ibu. Silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan di Google Classroom. Jangan lupa dicatat materi yang sudah disampaikan tadi oleh ibu. Biar apa? Biar kalian nantinya bisa mengulang-ulang kembali. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Silakan kalian benar-benar belajar. Mudah-mudahan dengan belajar di pembelajaran hari ini kalian dapat memahami tentang teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat, jika kurang paham silakan tanyakan ke ibu ya. Ingat, jangan lupa, malu bertanya berarti sesat di jalan. Kalau kalian benar-benar tidak paham dan bertanya ke ibu, berarti kan tidak akan sesat di jalan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.